Salam kasih bagi teman semua. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai palsi nervus radialis atau radial nerve palsy. Radial nerve palsy atau palsi nervus radialis adalah suatu kondisi ketika nervus radialis atau saraf radial mengalami kelumpuhan. Nah, manifestasi klinisnya itu sangat beragam bergantung pada letak lesinya. Lesinya dapat terjadi pada bagian proksimal, intermediate, ataupun di distal. Umumnya, pasien akan mengalami wrist drop atau tangannya itu akan menggantung lemas. Nah, hal tersebut terjadi karena nervus radialis dia memberikan persarafan atau menginervasi otot-otot pada kompartemen posterior dari regio brachii sampai antebrachii. Jadi dia menginervasi otot-otot ekstensor pada lengan atas dan lengan bawah. Nah, sebelum belajar lebih lanjut tentang nervus radialis, kita harus mengetahui asal mulanya. Untuk pengantar, sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Nah, kemudian sistem saraf tepinya itu adalah saraf yang keluar dari mereka berdua. Yang keluar dari otak adalah nervus cranialis, itu saraf tepi. Kemudian yang keluar dari medula spinalis adalah nervus spinalis, yang juga merupakan saraf tepi. Nah, kalau kita belajar tentang tulang belakang, itu ada 4 jenis, ada cervical, thoracal, lumbal, dan sacral. Namun, tempat keluar nervus spinal ini dia akan membentuk anyaman, tetapi tidak sesuai dengan nama vertebranya. Melainkan, dia terdiri atas plexus cervical dari C1 sampai C4, kemudian C5 sampai T1 itu plexus brachial untuk otot-otot pada ekstremitas superior. Kemudian untuk thoracal dia tidak mengeluarkan plexus atau dia tidak beranyam, tetapi dia keluar masing-masing menjadi ini. Namanya nervus intercostalis posterior. Kemudian segmen lumbal juga membentuk plexus dari T12 sampai L4 itu plexus lumbalis, L5 sampai S4 itu plexus sacralis. Namun kadang mereka bergabung membentuk plexus lumbosacral. Nah, yang akan fokus kita pelajari kali ini adalah plexus brachialis. Karena dari situlah asalnya nervus radialis. Nah, plexus brachialis keluar dari segmen C5 sampai T1. Segmen C5 dan C6 akan bergabung membentuk truncus superior. C7 berlanjut menjadi truncus media. C8 dan T1 akan bergabung menjadi truncus inferior. Nah, masing-masing truncus akan keluar menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Begitupun media, inferior juga begitu. Nah, semua divisi posterior dari truncus superior, media, dan inferior akan bergabung membentuk fasciculus posterior. Sedangkan divisi anterior dari truncus superior dan truncus media akan berlanjut menjadi fasciculus lateralis. Kemudian, divisi anterior dari truncus media berlanjut menjadi fasciculus medialis. Nah, penamaan fasciculus lateral posterior dan medial ini dia diberikan nama berdasarkan letaknya terhadap arteri subclavia. Kemudian dari fasciculus lateral akan keluar saraf tepinya, yaitu nervus musculocutaneus. Nervus musculocutaneus adalah saraf yang menginervasi otot-otot pada radioflexor brachium seperti musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan musculus bicebrachii. Kemudian lateral root-nya akan bergabung dengan medial root dari fasciculus medial membentuk nervus medianus. Nervus medianus ini yang akan menginervasi otot-otot radioflexor antebrachii kecuali 2 otot. Kedua otot pengecualian itu adalah musculus flexor digitorum profundus dan musculus flexor carpi ulnaris. Karena kedua otot itu diinervasi oleh nervus ulnaris yang berasal dari fasciculus medial. Kemudian untuk fasciculus posterior dia akan keluar menjadi nervus axillaris dan nervus radialis. Nervus axillaris akan menginervasi musculus teres minor dan musculus deltoideus, sedangkan nervus radialis akan kita bahas lebih lanjut. Dia menginervasi seluruh otot-otot ekstensor pada regio brachii dan antebrachii. Nah, keenam saraf ini adalah saraf pars infraclavicularis dari plexus brachialis. Sedangkan untuk pars supraclavicularisnya adalah ini, yang keluar-keluar ini. Ini adalah nervus thoracicus longus.
Ini nervus suprascapularis. Ini nervus pectoralis lateralis. Kemudian ada juga nervus subscapularis superior dan inferior. Ini juga ada nervus dorsalis scapulae. Nah, kita fokus membahas nervus radialis. Nervus radialis kan kita sudah tahu, dia berasal dari fasciculus posterior, plexus brachialis. Dia berasal dari C5 sampai T1. Nah, kemudian dia turun. Nah, nervus radialis ini dia mencapai dorsal humerus melalui celah trisep. Jadi celah trisep ini adalah celah yang dibentuk oleh musculus tricebrachi caput longum dan caput lateralnya. Ini membentuk celah kan? Nah, dia masuk ke sana. Tetapi sebelum dia masuk, dia memberikan percabangan motorik dulu untuk musculus tricep yang ini 1, 2. Dia memberikan percabangan untuk motoriknya. Kemudian dia juga memberikan percabangan untuk sensoriknya. Sensoriknya namanya nervus cutaneus brachiae posterior. Jadi sebelum dia masuk ke celah trisep untuk melingkar atau berjalan di sulcus nervi radialis pada os humerus posterior, dia sudah memberikan cabang sensorik dan motorik untuk triceps. Kemudian ketika dia dalam perjalanannya pada sulcus nervi radialis, nervus radialis ini juga memberikan cabang sensorik bagi ini, cabang sensoriknya ini, atau nervus cutaneus antebrachiae posterior. Cabang sensoriknya ini untuk lengan bawah, pada regiodorsal lengan bawah. Nah, kemudian nervus radialis itu memasuki fossa cubiti dari area lateral musculus brachioradialis dan musculus brachialis, dan dia terbagi menjadi ramus profundus, ini ramus profundus, dan ramus superficialis. Nah, tetapi sebelum dia bercabang menjadi dua, dia memberikan percabangan motorik dulu untuk otot-otot regiolateral dari antebrachii. Apa semua itu? Yaitu musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, dan musculus extensor carpi radialis brevis. Di lebih distal, ramus superficialis ini ramus superficialisnya, dia akan mempersarafi sensoris untuk kulit pada regiodorsal 2,5 lateral. Ini kan medial, ini lateral, 2,5 lateral jari. 1, 2, dan ini setengahnya, ini sampai setengah ini saja. Nah, tapi ada daerah yang merupakan daerah kekuasaan atau daerah otoriter dari nervus radialis, yaitu yang ini, ruang interdigitalis 1, yang ini. Ini adalah daerah otoriter dari nervus radialis. Jadi kalau kita cek di sini, hanya nervus radialis yang bisa memberikan persarafan di daerah ini, persarafan sensoris. Kemudian berlanjut lagi pada bagian inferior dari artikulasi cubiti, ramus profundus ini dia akan menembus canalis supinatoris, yang yaitu celah yang ada di musculus supinator. Kemudian setelah dia menembus celah itu, dia memberikan percabangan motorik pada semua otot ekstensor lengan bawah. Nah, kemudian musculus supinator juga dia membentuk lengkung tendo bertepi tajam, namanya arcade frosae. Cabang terminalnya nanti itu yang ini, namanya nervus interosseus antebrachiae posterior. Ini yang akan memberikan persarafan sensorik bagi dorsal sendi pergelangan tangan. Nah, sekarang kita akan belajar lesinya. Jadi seperti pengantar di awal bahwa lesi nervus radialis memiliki beberapa lokasi. Ada yang di proksimal, intermedia, dan distal. Sekarang kita belajar yang proksimal. Lesi proksimal itu terletak pada regio aksila atau ketiak. Nah, dulu sering disebabkan oleh tongkat yang menopang ketiak seperti ini. Nah, namun sekarang sering ditemukan akibat fraktur pada caput humeri dan karena Saturday night palsy. Nah, Saturday night palsy itu yang seperti ini. Biasanya malam minggu orang tidurnya begini, menopang begini, atau dia tidur pada bahunya dengan posisi abduksi, sehingga mengalami kompresi di bagian proksimal sini, nomor 1. Nah, ketika dia melakukan terjadi kompresi di sini atau lesinya pada tingkat proksimal di sini, maka yang akan mengalami gangguan adalah musculus tricebrachiae karena persarafan motoriknya dari situ, ini. Maka ketika terjadi kelumpuhan dari musculus tricebrachiae, maka kita tidak dapat melakukan ekstensi sendi siku. Dan kita akan kehilangan persarafan sensoris atau kehilangan sensasi pada sisi posterior dari lengan atas karena kelumpuhan dari nervus cutaneus brachiae posterior. Nah, kemudian
lesi intermediate. Jadi lesi intermediate ini sering terjadi pada 2A dan 2B. 2A ini adalah pada regio corpus humeri, 2B pada regio siku. Nah, lesi pada corpus humeri ini biasa disebabkan oleh fraktur corpus humeri atau karena crash injury contusio pada humerus. Sedangkan yang pada regio siku bisa terjadi karena dislokasi radius atau fraktur proksimal. Dia dapat menyebabkan lesi intermediate dan kompresi dari arca de Froese. Lesi pada regio corpus humeri ini dia dapat menyebabkan wrist drop karena gangguan otot ekstensor lengan bawah. Selain itu dia juga mengalami defisit sensorik pada regio posterior dari antebrachii sampai ke 2,5 jari di lateral bagian dorsal. Tetapi jika yang terkena itu hanya ramus profundusnya di bagian sini, maka di situ tidak akan terdapat defisit sensorik dan tidak ada ukuran inervasi pada pergelangan tangan. Kemudian lanjut pada lokasi lesi di bagian distal. Kalau lokasi lesi di bagian distal itu yang terkena di sini. Nomor 3. Berarti dia hanya mengenai ramus superficialis. Maka yang terjadi hanyalah defisit sensorik pada daerah otoriternya atau daerah otonomiknya dan 2,5 jari bagian dorsal di sisi lateral, tetapi tidak ada defisit motorik karena dia murni hanya persarafan sensorik yang terkena. Jika pasien mengalami palsi nervus radialis, maka pilihan terapi yang utama adalah terapi konservatif. Itu tergantung pada tingkat keparahan cedera dan gejala pasien. Obat yang dapat kita berikan yang mulai dari ringan, kita berikan analgesik seperti NSAID. Kemudian dapat kita lakukan juga injeksi kortikosteroid dan steroid untuk mengurangi peradangan. Bisa kita lakukan terapi fisik dan imobilisasi dengan bidai yang tepat. Setidaknya kurang lebih 2-4 minggu atau sampai gejalanya itu teratasi. Nah, jika nervus radialis itu terperangkap misalnya pada fraktur mid-shaft humeri. Ketika fraktur mid-shaft humeri dengan displacement, nervus radialis kan dia berjalan di belakangnya pada sulcus nervi radialis. Dia bisa saja terperangkap. Maka saat dia terperangkap, kita membutuhkan pembedahan untuk mengurangi tekanan pada saraf. Mayoritas pasien sampai 90% itu biasanya pulih dalam 3-4 bulan setelah mengalami pengobatan. Yang penting sarafnya tidak robek atau tidak terkoyak. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar pada kolom komentar. Terima kasih.